Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan kita yang sudah dilaksanakan secara tatap muka. Namun kali ini kita melakukan perkuliahan jarak jauh. Nah, melanjutkan materi sebelumnya, saat ini kita akan masuk ke materi 10.7 yaitu kalkulus pada koordinat polar. Seperti kita ingat pada materi kalkulus 1 di mana aplikasi kalkulus salah satunya adalah mencari luas bidang yang terletak di dalam sebuah kurva tertutup. Ya, sama halnya dengan aplikasi tersebut, maka kita juga bisa mencari luas dalam koordinat polar menggunakan kalkulus. Masih ingat dulu ketika kita punya sebuah grafik di dalam koordinat kartesius, misalnya seperti ini, kurva tertutup, kemudian kita mencari luasnya, maka kita akan memotong-motong kurva tersebut atau bagian-bagian luas tersebut menjadi sebuah delta X. Nah, maka pada koordinat polar, misalnya kita memiliki sebuah bidang, ya, kita memiliki sebuah bidang di bidang R, di mana di sini adalah suatu area yang terletak antara theta sama dengan alfa hingga theta sama dengan beta. Nah, di sini bidang tersebut ditutupi oleh kurva R sama dengan fungsi dari theta. Nah, maka seperti halnya pada koordinat kartesius, kita akan potong-potong area tadi menjadi bagian-bagian. Semakin lama kita potong menjadi lebih kecil lagi. Nah, kalau dilihat ya, kita ambil bagian dari satu potongannya, maka seperti ini. Nah, ini membentuk seperti ada radius di sini atau tidak straight line gitu ya. Nah, kita ingat ini kalau kita lihat seperti potongan pizza, atau kalau kita tahu dulu waktu pelajaran SMP ini adalah seperti sebuah juring. Jadi kalau kita lihat ini adalah luas juring. Masih ingat? Jadi kalau misalnya saya punya sebuah lingkaran, di sini ada juring dengan sudut tertentu. Nah, misalnya di sini sudutnya saya kasih nama d theta, maka luas juring adalah sama dengan, masih ingat? Luas lingkaran dikali dengan delta theta dibagi dengan 2 pi, di mana luas lingkaran adalah pi r kuadrat dikali delta theta dibagi 2 pi. Kita bisa coret pi-nya sehingga kita dapatkan setengah r kuadrat dikali delta theta. Nah, luas inilah yang kemudian kita jumlahkan. Jadi kita potong-potong si luas area R tadi menjadi kecil. Kemudian ingat aturan Riemann, maka ketika sum dari luasan yang kecil-kecil tadi, ya, kita masukkan setengah R kuadrat F R kuadrat yang dimana adalah fungsi dari theta, ya, kemudian kali d theta, maka kita akan dapatkan rumus bahwa luasnya adalah seperti ini, rumus ini. Nah, itu adalah cerita bagaimana kita jadinya mengetahui rumus sebuah bidang menggunakan koordinat polar. Nah, sama halnya dengan kalkulus terdahulu, bahwa selain kita tahu rumusnya, maka kita harus tentukan batasnya, ya, batas bawah dan batas atas. Nah, langkahnya adalah yang pertama, tentu saja sudah pasti kita harus mensketsakan area dari luas yang akan kita hitung. Untuk itu saya minta supaya Anda semua perbanyak latihan untuk membuat gambar dari suatu persamaan koordinat polar. Yang kedua adalah kita buat garis radial
Yang ketiga, kita pertimbangkan interval di mana interval theta di mana garis radial itu menyapu semua area di R. Dan langkah keempat adalah interval ini yang akan menjadi penentuan batas bawah dan batas atas. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Paling enak kalau kalkulus itu adalah pakai contoh, ya kan? Nah, sekarang misalnya contohnya adalah cari luas bidang pada kuadran 1 di dalam kardioda. Oke, kalau Anda lupa apa itu kardioda, silahkan buka lagi bukunya. Sebelumnya telah dibahas, di mana persamaan kardioda itu adalah R sama dengan 1 min cos theta. Maka sesuai dengan langkah-langkah tadi, kita sketsakan grafik. Nah, ini adalah grafik kardioda. Nah, berikutnya apa? Langkah kedua, kita buat sebuah garis radial. Ya, garis radial seperti ini, garis hayal berada pada dari titik asal sampai menyentuh batas luar dari kurva. Nah, kalau kita lihat di sini, dia menyentuh di 0 pada saat di 0 dan seterusnya. Garis radial ini akan menyapu di area mana sampai grafik kurva tersebut terbentuk. Kalau kita lihat, maka dia pada interval 0 sampai pi per 2 karena dia ada di kuadran 1. Nah, sehingga sudah ketebak kan batas bawahnya itu adalah 0, sedangkan batas atasnya adalah 90 derajat. Ini langsung dengan mudah kita masukkan ke dalam persamaannya, setengah R kuadrat theta. Oke, kita masukkan 1 min cos theta, R-nya. Kemudian kita kuadratkan dia, hasilnya seperti ini. Ya, oke, integral 1 nggak masalah. Integral minus 2 cos theta juga tidak masalah. Cos kuadrat theta, ingat, ini harus menggunakan rumus kesamaan trigonometri, ya. Masih ingat rumusnya apa? Ini, ya. Cos kuadrat theta sama dengan setengah 1 plus cos 2 theta. Ini kita masukkan kemari, maka akan kita dapatkan ini, ya. Kita integralkan, kemudian kita masukkan batas atas dan bawahnya, kita dapatkan luas area dari persamaan koordinat polar dari 0 sampai pi per 2 untuk kardioda adalah sebesar 3/8 pi min 1. Oke. Sekarang kita lanjutkan membahas contoh soal berikutnya, yaitu carilah luas seluruh kardioda pada contoh sebelumnya. Kita ingat tadi bahwa contoh sebelumnya hanya pada kuadran 1, ya. Nah, kita kembali lagi ke gambarnya. Di sini kalau kita lihat gambarnya, kalau sebelumnya adalah dari 0 sampai ke 90 derajat, maka ketika dia menyapu semua, garis radial tadi akan membentuk dari 0 sampai ke 360 derajat. Nah, sehingga kita tahu bahwa batas atasnya adalah pasti 2pi atau 360 derajat dari 0 sampai 360 derajat. Oke. Nah, kita lanjutkan. Setelah itu tinggal kita masukkan ke persamaannya, di mana A sama dengan batasnya dari 0 sampai 2pi, rumusnya masih sama, setengah R kuadrat d theta. Kita masukkan rumus kardioda tadi, yaitu 1 min cos theta kuadrat. Nah, masih dengan cara yang sama, maka akan kita dapatkan hasilnya adalah 3pi per 2 satuan luas. Nah, sekarang sama halnya juga dengan pelajaran kalkulus pada Kartesius, ya. Pada koordinat polar ini kita bisa menggunakan yang namanya kesimetrisan. Kalau kita lihat kardioda ini simetris antara kurva yang di atas dengan yang di bawah. Sehingga kalau kita buat garis radial yang menyapu setengah di atas, maka kita bisa buat bahwa batasnya adalah dari 0 sampai dengan pi. Ingat, dengan catatan karena ini ada dua bagian, maka kita kalikan
2 di sini. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk mungkin mempermudah perhitungan, kita bisa gunakan rumus kesimetrisan ini. Contoh berikut ini adalah sebuah contoh yang juga menggunakan kesimetrisan. Di mana di sini cari luas yang dibatasi oleh kurva mawar dengan persamaan polar R sama dengan cos theta, ya. Nah, pertama tentu saja kita sketsakan grafik. Bila kita lihat pada grafik dari kurva mawar ini, maka kita lihat bahwa terdapat berapa bentuk yang simetris ya. Kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terdapat 8 bentuk yang simetris sehingga kita dapat membatasi hanya pada interval dari 0 sampai pi per 4 atau 45 derajat. Sehingga kita bisa masukkan ke dalam persamaan di mana ada 8 bagian dari kurva tadi, setengah R kuadrat dengan batas antara 0 sampai pi per 4. Kita masukkan rumus dari kurva mawar tadi, kemudian kita kuadratkan. Nah, ini menggunakan rumus trigonometri yang sama, yaitu 1 setengah kali 1 plus, karena di sini cos 2 theta, yang kalau kita tahu persamaan trigonometrinya cos kuadrat theta adalah sama dengan setengah kali 1 plus cos 2 theta ya. Tapi karena di sini 2 tetanya adalah menjadi 2 theta, sehingga di sini menjadi 4 theta, seperti itu. Jadi 4 theta. Ya. Nah, kita tinggal pecahkan, masukkan ke dalam kita lakukan perkalian ya. Ini yang sebelumnya 8 menjadi 8 menjadi 4. Kemudian 4 kita kali setengah dari ini, kesamaan trigonometri, maka kita hasilkan luas bidangnya adalah pi per 2 satuan luas. Baik, mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Di sini kita diminta untuk mencari luas dari sebuah bidang di luar kardioda. Jadi ini ada kardioda, ya, ini ada kardioda. Kemudian yang diminta adalah luas di luar kardioda dan di dalam lingkaran R sama dengan akar 3 sin theta. Jadi ini R sama dengan akar 3 sin theta. Luas yang dicari adalah bidang ini. Nah, maka gambar sketsanya sudah diberikan, maka langkah berikutnya adalah kita mencari titik intervalnya ya. Nah, bila kita ingat dulu waktu pelajaran kalkulus di sumbu koordinat kartesius, misalnya kita punya suatu persamaan Y1, maka kalau kita punya suatu persamaan Y2, maka untuk mencari luas bidangnya, kita harus terlebih dahulu mencari titik potong dari kedua kurva tersebut. Nah, hal yang sama kita lakukan untuk mencari titik potong ya. Jadi kalau pada kartesius kita akan buat persamaan Y1 sama dengan Y2. Nah, maka di sini kita akan cari R1-nya sama dengan R2. Bisa kita buat R1-nya ini adalah 1 plus cos theta dan R2-nya adalah akar 3 sin theta. Nah, setelah itu kalau kita lihat di sini, kalau kita memecahkan dengan persamaan ini, maka akan sulit kita untuk mencari faktor-faktor yang merupakan titik potongnya. Maka di sini kita kuadratkan saja di kedua sisinya. Boleh ya melakukan operasi seperti ini. Ini dikuadratkan dan seterusnya. Ini kali ke dalam, kemudian kita pindahkan semua ke ruas kiri, dan akhirnya kita dapatkan faktornya yaitu 2 cos theta min 1 dan cos theta plus 2 cos theta plus 1 dan cos theta plus 1. 2 cos theta min 1, cos theta plus 1. Dari sini kita dapatkan cos theta setengah, ya. Kemudian theta adalah pi per 3, theta berikutnya adalah
sama dengan pi. Nah, ini adalah titik interval dari persamaan integral kita. Nah, kita ingat bahwa pada saat pun kita menggunakan koordinat kartesius, misalnya seperti ini, maka kurva yang di atas akan dikurangi dengan kurva yang di bawah. Misalnya ini adalah Y2, ini adalah Y1, maka kurva yang ada di atas itu adalah dikurangi dengan kurva yang di bawah. Oke. Nah, tadi sudah kita dapatkan batas bawahnya adalah pi/3, batas atasnya adalah pi, ya. Kemudian ini adalah kurva yang di atas, yaitu lingkaran. Tadi kalau saya gambarkan lagi, seperti ini ya, kardiodanya, gini ya, set. Kemudian ada lingkaran, di sini ini yang dicari di sebelah sini. Nah, maka ini adalah lingkaran, rumus lingkaran dikurangi dengan rumus kardioda. Nah, jangan lupa ini dikuadratkan. Hati-hati ya, pengkuadratannya adalah bukan R1 min R2 lalu dikuadratkan, ini salah ya. Tapi R1 dikuadratkan baru R2 dikuadratkan. Jadi jangan sampai salah di sini. Oke, kita lakukan operasi seperti biasa. Ketemu lagi cos kuadrat theta. Ingat ya, pakai rumus apa? Pakai rumus kesamaan trigonometri. Ya, ini dia. Kemudian kita dapatkan hasilnya adalah 3 kali akar 3/4. Satuan luas. Oke, demikian adalah pembahasan mengenai mencari luas di koordinat polar. Nah, untuk pembahasan lanjut, saya akan lakukan di video lainnya agar kapasitasnya tidak terlalu besar. Baik, sekian dulu video tentang luas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.